kitab At-Tafsiru Al-Muyassar. Pembahasan masih di tafsiran dari Quran surat At-Taubah. Ini kita awali dari ayat yang ke-43. Seperti biasa akan kita bacakan terlebih dahulu ayatnya, kemudian kita baca tafsirannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin." Allah telah memaafkanmu wahai Muhammad karena engkau telah memberikan izin kepada orang-orang munafik untuk tidak ikut berjihad sampai nampak bagimu orang-orang yang jujur dalam permohonan izinnya, dan engkau tahu orang-orang yang dusta dalam hal tersebut. Tafsirannya, qala afallahu anka ayyuhan nabi amma waqa'a minka min tarkil aula wal akmal wa huwa idhnuka lil munafiqina fil qu'udi 'anil jihad. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini secara jelas memberikan udzur atau maaf kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah di ayat ini, Allah telah memberikan maaf kepadamu wahai Nabi atas apa yang terjadi darimu, yaitu meninggalkan sesuatu yang lebih utama dan lebih sempurna. Wa huwa idhnuka, terkait dengan izin yang telah engkau berikan kepada orang-orang munafik dalam mereka meminta uzur untuk tidak berangkat jihad. Artinya yang lebih utama, yang lebih sempurna adalah tidak memberikan izin kepada mereka orang-orang munafik saat mereka meminta uzur. Tapi Nabi SAW memberikan uzur kepada mereka. Dan itu sebuah kesalahan, dan Allah Subhanahu wa taala telah memaafkannya. Li ayyi sababin adzinta li haula bitakhlufil ghazwati. Untuk sebab apa engkau berikan izin kepada mereka berpaling dari peperangan? Hatta yadharu lakal ladzina shadaqu fi i'tidzarihim, padahal akan tampak nanti bagimu siapa yang jujur dalam permintaan uzurnya, dan engkau akan tahu siapa yang dusta dari mereka dalam hal tersebut. Nah, jadi orang-orang munafik meminta izin itu hanya basa-basi saja, karena sebenarnya memang mereka tidak mau berangkat perang, seperti nanti akan dijelaskan di ayat yang setelahnya. Baik, selanjutnya ayat yang ke-44. La yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yaumil akhiri an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimum bil muttaqin. Enggak akan ada ceritanya meminta izin kepadamu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk tidak berjihad dengan harta dan jiwanya, dan Allah Maha mengetahui keadaan orang-orang yang bertakwa. Ya. Di ayat ini Allah kabarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus kalau yang meminta izin itu pasti bukan orang-orang yang beriman.
Kenapa? Karena orang-orang yang beriman nggak mungkin meminta izin untuk tidak berangkat perang. Karena mereka justru semangat untuk berperang, semangat untuk berjihad. Jadi kalau ada yang meminta uzur, meminta izin supaya tidak ikut perang, itu sudah dipastikan orang-orang munafik. Oke. Kita lihat tafsirannya. Laisa min sya'nil mu'minina billahi wa rasulihi wal yaumil akhiri an yasta'dzinuka ayyuhan nabi fit takhallufi 'anil jihadi fi sabilillah bin nafsi wal mal. Innama hadza min sya'nil munafikin. Kata Allah di ayat ini, bukan kebiasaan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, meminta izin kepadamu wahai Nabi untuk berpaling dari jihad di jalan Allah, baik dengan jiwa maupun dengan harta. Ya. Wa inna mahadza min sya'nil munafiqin, yang selalu meminta izin berpaling, tidak ikut serta dalam jihad itu adalah orang-orang munafik. Itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Ya. Wallahu alimun biman khafahu. Kemudian kata Allah di akhir ayat, Allah itu Maha tahu siapa orang-orang yang takut kepadanya. Fattaqahu, lalu bertakwa kepadanya, biadai faraidhihi wajtinabi nawahihi, dengan melaksanakan apa-apa yang diwajibkan kepadanya dan menjauhi segala hal yang telah dilarangnya. Nah, orang-orang yang beriman sangat tahu bahwa jihad itu adalah sebuah kemuliaan, ya. Karena hanya ada dua kemungkinan dalam jihad. Kalau tidak menang, ya, kembali dalam keadaan hidup dengan membawa ghanimah, ya, maka akan meninggal dunia, gugur. Gugur pun mulia karena sebagai syuhada, ya, syahid di jalan Allah, ya. Dan syahid sesuatu yang memang didambakan oleh setiap mukminin yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, ya. Jadi bagi orang-orang yang beriman itu hidup dengan penuh kemuliaan atau meninggal dunia sebagai syuhada, ya. Berikutnya ayat ke-45. Innama yasta'dzinuka alladziina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadu. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Hati mereka penuh dengan keraguan, dan dalam keraguan itu mereka senantiasa bimbang, ya. Jadi ada hubungannya antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya dan dengan ayat yang pertama kita baca tadi, ya. Allah semakin membuka kedok orang-orang munafik, yang minta izin kepadamu adalah memang mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, yang nggak punya keyakinan. Makanya disebut di sini wartabat qulubuhum, hati mereka itu penuh dengan keraguan, nggak ada keyakinannya. Beda dengan orang-orang yang beriman, mereka nggak akan meminta izin untuk tidak ikut perang. Kenapa? Karena hati mereka penuh dengan apa? Keyakinan, ya. Jadi yang membedakan itu hanya keyakinan.
Kalau orang-orang munafik mereka ragu. Keraguan inilah yang membuat banyak hal yang disyariatkan Allah Azza wa Jalla yang kemudian mereka tinggalkan. Ya. Maka memiliki keyakinan dalam beragama itu penting. Ya. Itu prinsip. Karena dengan keyakinan ini akan mendorong kita mau tunduk patuh di hadapan syariat, menjalankan semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua yang Allah larang. Ya. Maka jangan sekali-kali ada keraguan ya, dalam beragama. Makanya di dalam agama diajarkan apa yang disebut dengan akidah. Akidah itu kan kaitannya dengan apa? Keyakinan. Ketika keyakinan seseorang itu sudah mantap, sudah kuat, maka tidak ada rasa berat untuk melaksanakan semua syariat yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Mau sesuai dengan hawa nafsunya ataupun tidak. Ya. Kita lihat tafsiran dari ayat ini, ayat yang ke-45. Innama yatlubul idna litakhallufi anil jihad alladina yusaddiquna billahi alladina la yusaddiquna billahi wala bil yaumil akhir wala ya'maluna shalihan wa syakkat qulubuhum fi sihhati ma ji'ta bihi ayyuhan nabi minal islam wa syara'ihi fahum fi syakkihim yatahayyarun. Kata Allah, sesungguhnya yang akan meminta izin untuk berpaling dari jihad itu adalah orang-orang yang tidak membenarkan Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dan mereka tidak mengerjakan amal soleh. Hati-hati mereka dalam keadaan ragu terhadap kebenaran yang telah engkau bawa, wahai Nabi, dari Islam dan syariat-syariatnya. Maka mereka dalam keraguannya yatahayyarun, kebingungan. Ya. Jadi kesimpulannya keraguan itu melahirkan kebimbangan, kebingungan. Ya. Sedangkan keyakinan ya, melahirkan kemantapan. Makanya tadi disinggung bahwa dalam beragama ini butuh kepada apa yang disebut dengan keyakinan. Ya. Yang membedakan antara satu dengan yang lainnya dalam urusan agama itu kan keyakinan. Ya. Yang yakin akan nampak ketundukannya. Yang ragu bingung. Ya. Bimbang. Pada akhirnya meninggalkan. Tidak mau tunduk. Nah. Dalam kaidah usul dikatakan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu sesuatu yang gak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Ya. Walaupun jumlah keraguannya banyak, tetap gak akan pernah bisa mengalahkan apa? Keyakinan. Makanya penting sekali lagi apa yang disebut dengan yakin. Ya. Nah, kalau yakin kan ketika kita akan melakukan sesuatu itu mantap, ya, optimis. Dalam urusan dunia saja kita butuh yakin. Ketika kita buka usaha atau ketika kita mau mulai bekerja, mengerjakan sesuatu, itu kan butuh yakin bahwa kita bisa. Ya. Kalau ragu, ya nggak akan jalan. Ya. Mandeg mayong, begitu, bingung, apa yang harus diperbuat. Nah, maka dari keyakinan itu dalam urusan dunia lahir sekian banyak ide. Tapi dalam keraguan mentok. Ya. Kalau orang yakin itu tidak akan diganggu oleh ketakutan, beda dengan ragu-ragu. Kalau ragu pasti
banyak hal yang ditakuti. Apalagi dalam urusan din, dalam urusan agama, ya, butuh yakin agar kita dapat mengerjakan syariat-syariat yang Allah tetapkan. Yang membuat orang-orang munafik tidak mau ikut berjihad itu karena keraguan, ya, nggak yakin. Nah, mereka takut. Selanjutnya ayat yang ke-46, Allah berfirman, walau aradu al-khuruja la a'addu lahu 'uddatan walakin karihallahu in bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Seandainya mereka orang-orang munafik itu memang mau keluar berjihad di jalan Allah, la a'addu lahu 'uddatan, pasti mereka akan melakukan persiapan. Ini yang saya singgung tadi, bahwa orang-orang munafik itu memang pada asalnya tidak mau perang. Minta izin untuk tidak ikut perang itu sekedar basa-basi, ya, cuma basa-basi saja. Makanya Allah menghendaki kalau memang mereka minta izin untuk tidak ikut perang, jangan dikasih izin. Ketika Nabi kita memberikan izin, itu sebuah kesalahan dan Allah memaafkannya. Ya. Afallahu anka lima azinta lahum. Allah memberikan maaf kepadamu wahai Muhammad karena engkau telah memberikan izin kepada mereka untuk tidak ikut berperang. Jadi nggak perlu digubris kalau orang-orang munafik minta izin untuk tidak perang. Kenapa? Karena pada asalnya memang mereka nggak mau perang. Seandainya mereka memang nampak keinginannya untuk ikut berperang, kata Allah di ayat ini, ayat yang ke-46, tentu mereka akan melakukan apa? Persiapan. Ini persiapan pun sama sekali tidak mereka lakukan. Terus tiba-tiba mereka minta izin. Apaan? Kan gitu. Ya, bohong, dusta. Itu hanya basa-basi saja. Nah. Walakin karihallahu in bi'atsahum, tetapi memang Allah pun tidak menyukai keberangkatan mereka ke medan perang. Fathabbatahum, sehingga Allah lemahkan keinginan mereka untuk berperang. Waqila, dan dikatakan kepada mereka, uq'udu ma'al qa'idin, tinggallah kalian bersama dengan golongan yang tinggal. Ya. Tafsirannya, walau aradal munafiquna al-khuruja ma'aka ayyuhan nabi ilal jihad lata'ahabu lahu bizzadi warrahilati. Kata Allah di ayat ini, kalau seandainya orang-orang munafik itu memang ingin keluar bersamamu wahai nabi menuju medan jihad, tentu mereka itu akan menyiapkan diri bizzadi warrahilah, dengan perbekalan dan kendaraan. Ya. Sementara itu tidak nampak. Mereka enggak menyiapkan perbekalan, mereka tidak menyiapkan kendaraan. Tiba-tiba datang minta izin untuk tidak ikut perang. Ya. Ini kan bohong, ini cuma basa-basi, ya kan? Dengan mereka tidak melakukan persiapan, itu saja sudah jadi bukti bahwa memang mereka itu tidak mau perang sebenarnya. Ya. Dan kita sudah tahu bahwa yang mendorong atau yang melatar belakangi mereka tidak mau perang itu karena apa? Keraguan, karena ragu-ragu, tidak punya keyakinan, gitu. Ya. Walakinnallaha kariha khurujahum fathaqqala alaihim al-khuruj. Kemudian kata Allah, tapi memang Allah itu tidak menyukai
tidak menyukai keluarnya mereka orang-orang munafik ke medan jihad. Fathaqqala alaihim al-khuruj, sehingga Allah hukum mereka dengan merasa berat untuk keluar ke medan jihad. Ya. Karena sakit hati mereka, maka Allah tambah lagi ya, penyakitnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambah ya, penyakitnya. Memang mereka tidak mau berangkat berperang karena ragu-ragu, maka Allah sengaja bikin lemah keinginan mereka untuk itu ya. Itu kan hukuman atas kejelekan ya. Kejelekan tentu akan dibalas dengan kejelekan ya. Karena memang tidak mau ikut berperang, akhirnya dibuat lemah memang oleh Allah keinginannya untuk berperang ya. Itu hukuman sekali lagi. Nah, qadaan wa qadaran, sebagai ketetapan dari Allah. Wa in kana amruhum bihi syar'an, walaupun perintahnya Allah kepada mereka untuk berperang itu perintah yang baik, tetapi Allah tetapkan bahwa orang-orang munafik itu memang dibikin berat ya oleh Allah untuk berangkat jihad. Wa qila lahum takhallafu ma'al qaidin minal marda wa du'afa wan nisa was sibyan. Dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, silakan kalian berpaling dari jihad bersama dengan orang-orang yang tinggal seperti yang sakit, yang lemah, wanita dan anak-anak ya. Yang disebut dengan kelompok al-qaidin yang tidak ikut berperang itu ya diantaranya adalah yang sakit, yang lemah, wanita dan anak-anak. Ketika orang-orang munafik itu tidak mau berangkat perang, ya akhirnya mereka disuruh untuk bersama dengan orang yang sakit, yang lemah, wanita dan anak-anak ya, jadi disejajarkan dengan golongan mereka ya. Jadi kalau bahasa kasarnya, kalian ini tak ubahnya seperti orang sakit, lemah, perempuan dan anak kecil gitu. Ayat yang ke-47. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnata wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bizzalimin. Seandainya mereka orang-orang munafik ini keluar berangkat ke medan jihad, ada di tengah-tengah kalian, mazadukum illa khabala, maka keberadaan mereka itu tidak menambah kekuatan bagi kalian, kecuali hanya kerusakan justru ya. Wala awda'u khilalakum, mereka tidak mau maju ya. Yabghunakumul fitnah, mereka hanya ingin menciptakan fitnah, kekacauan. Wa fikum samma'una lahum, dan di tengah-tengah kalian ada di antara mereka yang tukang mata-mata, menjadi tukang mata-mata. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Maha tahu ya keadaan orang-orang yang zalim. Jadi ternyata ya seperti ini faktanya ya. Mereka orang-orang munafik ini kalaupun berangkat perang, semangat nih berangkat. Tidak biasanya begitu. Kalau biasanya kan minta uzur, biasanya minta izin untuk tidak perang, tapi ini tidak biasanya. Kalau ada orang munafik yang tidak biasanya, wah semangat begitu ya. Sebelum orang-orang yang beriman melakukan persiapan, mereka melakukan persiapan terlebih dahulu. Maka ya, sebenarnya mereka itu nanti di medan jihad mau membuat apa? Kekacauan gitu.
nggak akan menambah kekuatan bagi orang-orang munafik. Justru yang ada malah membuat apa? Kerusakan. Nah, nggak mau bareng, maju bersama dengan kaum mukminin. Nah, dan ternyata di antara mereka juga ada yang justru malah jadi mata-mata. Ya. Memang ruwet menghadapi jenis munafik ini. Ya. Tafsirannya, lau kharajal munafiquna ma'akum ayyuhal mu'minun lil jihadi lanasyaru al-idtiraba fis sufufi wasyarr wal fasad. La asra'u asayra bainakum bin namimati wal baghdha yuriduna fitnatakum bitathbitikum anil jihadi fi sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya orang-orang munafik itu ikut keluar bersama dengan kalian ke medan jihad, wahai orang-orang yang beriman, untuk berjihad, lanasyaru al-idtiraba, tentu mereka akan membikin kegaduhan fis sufuf, di barisan kaum mukminin, ya, di barisan perang. Wasyarr wal fasad, dan mereka akan bikin kerusakan dan keburukan. Wala asra'u as-sayra bainakum bin namimati wal baghdha, mereka akan dengan cepat, ya, di tengah-tengah kalian melakukan adu domba dan kebencian. Ya. Yuriduna fitnatakum, mereka ingin mengacaukan kalian, menimbulkan fitnah kepada kalian. Bitasbitikum anil jihad fi sabilillah, untuk melemahkan semangat kalian dari jihad di jalan Allah. Jadi bukan membantu kaum mukminin berperang, tapi justru malah mengacaukan kaum mukminin, ya, mengadu domba antara satu dengan yang lainnya, menebar kebencian, bahkan melemahkan semangat orang-orang yang beriman untuk jihad. Ya. Seperti ketika Rasulullah SAW dan para sahabat dikepung di kota Madinah. Ya. Orang-orang munafik ada di situ. Bukannya membantu, justru malah menakut-nakuti kaum mukminin. Kata mereka, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya musuh sudah mengepung kalian, takutlah kalian kepada mereka. Nah, ya, malah bikin kaum muslimin down, ya. Nah, malah menggembosi semangat jihad orang-orang yang beriman. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa fikum ayyuhal mu'minun uyunan. Wa fikum ayyuhal mu'minun uyunun lahum yasma'una akhbarakum. Dan di tengah-tengah kalian, wahai orang-orang yang beriman, itu ada mata-mata. Ya. Yasma'una akhbarakum, yang mereka mendengar berita tentang kalian. Nah, wa yanqulunaha ilaihim, kemudian ya, menyampaikannya kepada musuh. Wallahu alimun bihaula'il munafiqin adh-dhalimin, dan Allah Maha tahu keadaan mereka orang-orang munafik yang zalim. Wa sayujazihim ala dzalika, dan Allah akan balas mereka atas perbuatannya itu. Maka orang-orang yang beriman harus waspada, ya, tidak menutup kemungkinan saat mereka berangkat berjihad begitu, kemudian ada penyusup yang menjadi mata yang membocorkan setiap strategi, ya, strategi perang. Maka harus waspada. Nah, oleh karenanya keimanan, keyakinan, akidah yang benar, ya, itu hal yang harus dipersiapkan oleh orang-orang yang beriman.
kesatuan akidah, ya, kesatuan manhaj. Itu penting agar tidak ada penyusup di dalam yang bisa mengacaukan situasi dan kondisi dan bisa menyebabkan kekalahan, ya, dalam jihad. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wallahu taala a'lam.